Syariah Kampus Politeknik Negeri Bandung. Dan di video kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial, yaitu tutorial melakukan OJT independen menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelum kita langsung ke prakteknya, kita lebih tahu dulu apa sih itu OJT independen. OJT independen adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya, kita dapat menggunakan OJT independen ini untuk membandingkan rata-rata penghasilan antara dua kelompok pekerja yang berbeda, atau untuk membandingkan rata-rata skor tes antara dua kelompok siswa yang berbeda. Terus kenapa sih OJT independen ini sangat penting? OJT independen penting karena dapat membantu kita menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan secara statistik ataukah hanya kebetulan saja. Hasil dari OJT independen dapat memberikan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan, baik dari dunia akademis maupun dari dunia bisnis. Nah, setelah tadi kita jelasin apa itu OJT independen dan kenapa sangat penting, selanjutnya kita mari praktek menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini saya sudah sediakan aplikasi SPSS yang sudah terinstall teman-teman, dan teman-teman boleh menginstalnya di berbagai web, pasti banyak, entah itu bajakan ataupun yang resminya. Nah, di sini juga saya ada datanya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan OJT independen, pastikan dulu teman-teman memiliki datanya. Dan ini adalah data yang fiktif, jadi bukan real benar-benar data yang ada di dalam perusahaan. Di sini pun saya mengambil data tentang ROA Bank Syariah dan ROA Bank konvensional. Nah, lanjut kita langsung buka saja teman-teman. Nah, kita pastikan di aplikasi SPSS seperti ini, paste. Dan yang untuk yang keduanya juga yang konvensional kita copy paste juga di aplikasi SPSS nya. Jadi untuk penempatannya itu bukan variabel ini dengan variabel kanan, tapi satu variabel ke bawah teman-teman. Nah, kita untuk membedakannya kita kasih kode. Untuk bank syariah kita kasih kode 1 sampai ke data yang bank syariahnya, yaitu yang 3,34 tuh. Nah, untuk yang 3,00 ini adalah bank konvensional, kita beri kode 2. Oke, agar terlihat lebih bagus kita ke variable view, kita desimal untuk yang variabel 2 kita rubah, nama untuk variabel 1 kita ganti jadi ROA teman-teman, dan untuk yang kedua ganti jadi bank. Nah, setelah itu kita rubah juga di sini teman-teman untuk measure-nya jadi scale. Nah, ini. Oke, lihat. Nah, di sini sudah berubah teman-teman. Tadi ada 2 angka di belakang koma, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, setelah kita memberikan kode, kita ke variable view values yang bank, ketik ini kita tekan, valuesnya kita isi angka 1, labelnya kita isi nama bank syariah, kita add, tambahkan. Dan yang kedua tadi adalah kode untuk bank konvensional. Nah, add juga teman-teman. Nah, setelah itu langsung klik OK. Dan di sini langsung ada perubahan di mana kode yang 1 tadi dikasih label jadi bank syariah, dan kode yang 2 bakal dikasih label bank konvensional. Nah, setelah kita lakukan perubahan pada kode,
Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas teman-teman, dan untuk uji normalitas itu kita memerlukan yang namanya hipotesis. Nah, di sini saya sudah siapkan hipotesisnya. Hipotesis yang diajukan yaitu H0, yang artinya dapat terdistribusi secara normal jika sig value-nya itu lebih dari 0,05. Dan hipotesis kedua itu adalah hipotesis alternatif atau HA, data tidak terdistribusi secara normal jika sig value kurang dari 0,05%. Nah, ini diperlukan ya teman-teman, dan untuk angka ini memang sudah ada ketetapannya. Itu untuk 0,05 ini sudah ada ketetapannya. Oke, caranya gimana uji normalitas? Kita ke analyze, kita ke deskriptif statistik, lanjut ke explore. Nah, untuk ROA kita masukkan ke dependent list, untuk bank kita masukkan ke factor list. Setelah itu klik plots teman-teman. Nah, ini adalah ada kolom normality plots with test. Nah, ini kita centang teman-teman, soalnya inilah yang nanti bakal keluar uji normalitasnya. Continue. Setelah itu oke, kita tunggu hasilnya akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada hasilnya teman-teman, banyak sekali hasilnya, tapi untuk melihat normalitasnya ini ada di sini. Nah, bentar ya. Mana tadi test of normality itu ada di, nah ini teman-teman, kita lihat yang sig-nya, kita copy saja biar kita langsung jelaskan untuk hasilnya. Nah, ini teman-teman, kita copy paste. Oke, nah ini untuk hasilnya ya teman-teman, dimana sig-nya itu yang Kolmogorov Smirnov itu di atas semuanya, dua-duanya di atas 0,05, dan yang Sapiro-Wheel juga sama di atas 0,05. Berarti dapat kita simpulkan jika data ini berdistribusi secara normal, dan untuk argumennya itu seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk hipotesisnya itu atau untuk argumennya itu seperti ini teman-teman. Di atas 0,05%, 0,05, dan artinya H0 diterima atau data berdistribusi secara normal. Nah, seperti ini teman-teman untuk uji normalitas. Nah, setelah uji normalitas kita bereskan, lanjut ke ketiga itu langsung ke uji independent sample t-test teman-teman. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah melakukan uji normalitas, dan sekarang kita melakukan uji independent sample t-test. Dan di uji independent sample t-test ini juga memerlukan yang namanya hipotesis. Untuk HO-nya, kedua rata-rata populasi adalah identik, atau juga rata-rata ROA bank syariah dan bank konvensional tidak berbeda secara nyata.
Dan untuk HA-nya yaitu kedua rata-rata populasi adalah tidak identik, atau juga rata-rata ROA bank syariah dan bank konvensional memang berbeda secara nyata. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk melakukan uji independen sampel titus ini kita tetap di analyze ya teman-teman. Nah, di sini ada compare means. Compare means kita pilih yang independen sampel titus. Oke, nah untuk ROA-nya kita masukkan ke sini teman-teman. Dan untuk banknya kita masukkan ke grouping variable dan define group. Grup 1 kita isi angka 1, grup 2 kita isi angka 2. Continue setelah itu dan klik OK teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Terlihat di sini jika bank syariah N-nya itu 11, N itu banyaknya data, dan bank konvensional banyaknya data 8. Dan rata-rata ROA bank syariah adalah 3,2318 dan ROA bank konvensional 3,348. Jadi rata-rata bank konvensional lebih besar daripada rata-rata bank syariah. Tapi apakah secara statistik perbedaan nilai rata-rata kedua kelompok rasio tersebut memang benar-benar lebih tinggi? Nah, itu dapat dibuktikan dengan independent sample t-test nanti teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke independent sample t-test, kita akan melakukan uji dulu teman-teman, dan nama ujinya adalah uji homogenitas. Dan di uji homogenitas ini memerlukan hipotesis juga teman-teman, untuk menentukan apakah varian dari dua sampel bebas sama atau berbeda. Dan sini HO-nya varian populasi ROA antara bank syariah dengan bank konvensional adalah sama, yaitu jika tingkat signifikansi reference testnya itu lebih dari 0,05. Dan untuk H-nya varian populasi ROA antara bank syariah dengan bank konvensional adalah berbeda, equal variance not assumed. Oke, dilihat dari mana sih teman-teman? Nah, untuk melihat hasilnya di sini ada independent sample t-test, yang bawahnya ini ada Levens test for equity of variance. Oke, kita kopas dulu aja ya teman-teman. Ke sini uji homogenitas. Kecilkan terlebih dahulu. Oke, nah ini teman-teman kita sudah pindahkan. Terlihat jika di Levens test for equity of variance, peak-nya itu lebih dari 0,05. Di sini nilainya adalah 147. Nah, maka dapat disimpulkan jika HO diterima atau varians kedua grup sama atau homogen. Oleh karena itu, untuk menjauhi hipotesis di bawah ini, output t-test for equity of means menggunakan yang sig to Taylor equal variance assume. Nah, ini dapat dilihat di t-test kita yang ini teman-teman, yang sebelah kanannya ya teman-teman. Jadi untuk independent sample t-testnya itu menggunakan yang kanannya. Oke. Nah, untuk interpretasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, terlihat bahwa tingkat signifikansi Levens test sebesar 0,147, lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima atau varian kedua grup sama atau homogen. Oleh karena itu untuk menjawab hipotesis di bawah ini, output t-test for equity of means, nah yang sebelah kanan Levens teman-teman, menggunakan yang sig to Taylor equal variance assume. Nah, yang sig to Taylor teman-teman, yang baris pertama. Jadi kita sudah melihat, homogenitas dari data ini, dan disimpulkan jika data tersebut adalah homogen. Dan untuk menjawab hipotesis ini menggunakan output t-test
yang menggunakan SIG to toilet. Nah, kita kembali setelah melakukan uji homogenitas, kita melakukan uji independen simultaneous yang tadi teman-teman. Nah, karena hasilnya di sebelah dari relevance test for equity of variance merupakan uji homogenitas tadi, jadi kita bisa langsung dapat simpulkan dengan SIG to toilet yaitu di atas 0,05 ya teman-teman. Nah, untuk interpretasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama terlihat bahwa tingkat SIG to toilet value di atas 0,05 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau kedua rata-rata populasi adalah identik, atau rata-rata ROA bank syariah dengan bank konvensional tidak berbeda secara nyata. Yang kedua, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata ROA di antara kedua jenis bank tersebut, maka jenis bank tidak menjadi komponen penting dalam menentukan ROA. Nah, seperti itu teman-teman untuk kesimpulannya. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman untuk melakukan uji independent sample t-test, mulai dari pengumpulan data, uji normalitas, uji homogenitas, dan terakhir yaitu uji independent sample t-test. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, entah itu pengucapan ataupun tindakan. Di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.